Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Perancangan Pengukuran Sistem Kerja Teknik Industri B. Sebelumnya, perkenalkan saya Hanifah Salsabila dengan nomor BP 2010931009 dan rekan saya Anissa Nolita Kurniawan dengan nomor BP 2010931012 dan Juli Fardila Dinarapiti dengan nomor BP 2010931013. Di sini, kami kelompok 3 PPSK Teknik Industri B mengambil tempat observasi yakni Warung Micilor AAI Jambi yang berlokasikan di Jambi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Flow Time Estimation Software. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu Flow Time Estimation Software. Seperti yang ditampilkan pada layar ini merupakan tampilan dari aplikasi Flow Time Estimation, di mana Flow Time Estimation merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan para penggunanya untuk dapat memperkirakan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan serangkaian tugas, yang mana dilakukan atau dikendalikan oleh seorang operator. Pada Flow Time Estimation Software ini dapat mendukung studi waktu tugas melalui metode stopwatch dan waktu yang telah ditentukan dengan metode standar atau integrasi unik dari kedua metode. Selain itu, Flow Time Estimation Software ini juga mendukung integrasi video prarekaman dari waktu stopwatch dapat diturunkan, serta dari mana studi waktu yang telah ditentukan dapat dikaitkan dengan tugas. Pada Flow Time Estimation Software ini, memungkinkan para penggunanya untuk dapat melakukan 3 jenis studi waktu yang berbeda, seperti menghitung, memperkirakan, dan mengamati. Adapun beberapa proses yang dapat dilakukan pada Flow Time Estimation Software ini. Yang pertama, menghitung waktu, atau yang dikenal dengan istilah calculated time, di mana pada proses ini, waktu yang dihitung didasarkan pada sistem waktu yang telah ditentukan sebelumnya, atau bahasa unik untuk menggambarkan gerak manusia. Di sini, Flow Time Estimation didukung oleh MODAPTS dan semua standarnya itu MTM. Contohnya MTM 1. Yang kedua, kita dapat melakukan proses memperkirakan waktu, atau yang dikenal dengan istilah estimated time, di mana pada proses ini, perkiraan waktu biasanya didasarkan pada data historis atau pengalaman masa lalu. Proses yang ketiga, kita dapat melakukan pengamatan terhadap waktu, atau yang dikenal dengan istilah observe time, di mana pada proses ini, waktu yang kita amati harus didasarkan pada studi waktu stopwatch klasik. Serta, pada Flow Time Estimation Software ini, pengguna juga dapat melakukan studi stopwatch dengan mengamati tugas secara langsung, atau merekam video tugas dan melakukan stop. Tonton belajar dari video yang telah kita rekam. Kemudian, pada Flow Time Estimation Software ini, pengguna juga dapat memilih standar, memilih satuan waktu, mengatur tunjangan, dan mengatur presentasi untuk nilai tambah, nilai non-nilai tambah, semi nilai tambah, atau tidak nilai bertambah. Baiklah, selanjutnya saya Juli Fardila akan menjelaskan mengenai tools pada Time Estimation. Baiklah, yang pertama itu ada Time Standard Range atau peringkat waktu standar. Peringkat waktu standar ini digunakan untuk menetapkan prioritas atau urutan jenis waktu yang ditugaskan. Di sini ada estimasi waktu, perhitungan waktu, dan waktu observasi. Selanjutnya ada estimation time allowance atau estimasi waktu kelonggaran. Di sini user dapat memasukkan berapa kelonggaran yang akan digunakan untuk mengamati kerjaannya. Misalkan di sini dimasukkan 10 detik, maka aktivitas dengan waktu 30 detik itu akan mendapatkan kelonggaran sebesar 3 detik. Selanjutnya ada calculation time allowance. Di sini merupakan
waktu kelonggarannya akan dikalkulasikan. Ini merupakan persentase kelonggaran yang ditambahkan ke semua waktu yang dihitung yang berhubungan dengan suatu kegiatan atau pekerjaan yang diamati. Selanjutnya di sini ada default calculate time standard. Ini merupakan pilihan metode yang akan digunakan untuk menghitung waktu bakunya. Ada NCM1, NCM2, NCM MODAPTS, BMOIST, STDS. Lalu ada default time unit. Di sini merupakan satuan waktu yang akan digunakan pada pengamatan ini. Ada microsecond, seconds, menit, jam, hari, TMUS, MUS, MOD, temin. Lalu di sini ada time precision atau presisi waktunya. Pengaturan di sini harus ditetapkan dulu sebelumnya karena jika sudah dijalankan itu tidak dapat diubah lagi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan pengukuran waktu baku Michelor AA Ipin yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Anissa Nogita Kurniawan akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai simulasi pengukuran waktu kerja berdasarkan video yang dipilih dengan software ProTime Estimation. Langkah pertama, kita bisa membuat file baru dengan klik file lalu new. Kemudian ini merupakan tampilan awalnya. Di sini ada ID. Pada ID ini kita akan menulis keterangan dari video yang akan kita observasi. Di sini kelompok kami akan menginputkan Michelor AA Ipin Jambi sesuai dengan lokasi tempat video ini diambil. Lalu untuk time unitnya kita bisa ganti ke seconds. Lalu untuk description dan remarks ini opsional. Oke. Lalu ini merupakan tampilan awal setelah file baru terbuat. Di sini ada study details seperti yang sudah kita tulis tadi, Michelor AA Ipin Jambi, time unitnya seconds, description, dan remarks. Lalu selanjutnya masuk kepada bagian task. Pada bagian task ini kita akan mengisikan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh operator sesuai dengan video yang kita observasi. Di sini kami mengobservasi operator yang sedang melakukan pembungkusan pada Michelor, maka di kolom description ini kita dapat menuliskan kegiatan pertama yang dilakukan oleh operator, yaitu memasukkan mie ke dalam bungkusan. Bisa enter. Di sini kita akan menginputkan semua kegiatan yang dilakukan oleh operator dari awal hingga akhir sesuai dengan video yang kita pilih untuk diobservasi. Yang kedua dapat kita masukkan looping 1, lalu masukkan looping 2, dan seterusnya sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dari awal hingga akhir. Jadi di sini saya sudah selesai menginputkan semua kegiatan yang dilakukan oleh operator dari awal hingga akhir, dan didapati terdapat 8 task atau 8 jenis kegiatan. Baik, selanjutnya ke bagian observe time. Pada bagian observe time di sebelah kanan ini di bawah options terdapat operator. Di sini kita dapat mengisikan nama dari operatornya. Lalu di sini ada study type yaitu video, lalu reset, dan untuk allowance-nya di sini kami akan mengisikan 3. Untuk allowance itu disesuaikan dengan peneliti, alias itu diserahkan kepada penelitinya. Lalu di sebelah kiri dapat kita lihat ini merupakan tempat untuk memasukkan video yang akan dipilih. Bisa dengan cara klik add.
Lalu masukkan video yang akan kita observasi. Setelah terinputkan, setelah videonya dimasukkan di add seperti ini, akan tampil di sebelah kiri. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menentukan waktu kegiatan, waktu selama kegiatan berlangsung, atau estimasi waktunya dengan cara pertama kita klik di sini sekali, lalu kita klik record di sini, kemudian kita play videonya, lalu kita sesuaikan waktunya pas dengan kegiatan yang ada di task yang sudah kita inputkan tadi. Di sini kegiatan pertama yaitu memasukkan mie ke dalam bungkusan, maka kita akan pause ketika pas dimasukkan seperti ini. Kemudian klik 2 kali, maka waktunya akan otomatis terinput di atas, di bagian atas, kolom atas seperti ini. Dan kita dapat melakukannya untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk kegiatan kedua ada memasukkan topping 1. Kita pause, lalu klik 2 kali, dan otomatis akan terinputkan waktunya seperti ini. Di sini juga terdapat fitur play rate, di mana kita dapat melambatkan kecepatan video sehingga kita dapat melihat kegiatan dengan lebih detail dan jelas. Lalu untuk masukkan topping 2, kita coba, kita play lagi videonya. Dengan begini kita dapat melihat dengan lebih detail. Kita pause lagi, lalu kita klik 2 kali. Begini, dan begitu seterusnya. Setelah selesai menginputkan semua hingga akhir, kita dapat stop record, lalu selesai. Baiklah, selanjutnya itu menghitung VA, NFA, atau SFA-nya. Caranya dengan klik 2 kali, lalu di sini kita turunkan kecepatannya agar lebih enak melihatnya. Lalu klik record, dan kita mulai. Untuk yang pertama tadi itu kan memasukkan mie, itu masuk ke picking up. Maka kita putar videonya. Lalu klik 2 kali saat dia menjangkau. Klik OK. Nah, di sini akan langsung otomatis masuk ke FA, NFA, atau SFA. Baiklah, dengan menggunakan cara tadi, maka didapatkan SFA, NFA, atau FA sebagai berikut. Lalu kita langsung masuk ke calculate time. Lalu setelah semua kegiatan sudah diketahui estimasi waktunya, kita dapat pindah ke bagian calculated time. Pada bagian calculated time, di sebelah kiri dapat kita lihat task description-nya, kegiatan-kegiatan yang sudah kita inputkan tadi. Lalu di bagian sini ada standar, ada allowance. Pada standar ini kita akan memilih MTM1. Lalu untuk allowance-nya disesuaikan kepada peneliti. Di sini kami menggunakan allowance atau faktor pelonggaran 15%. Baik, selanjutnya menentukan elemen kerja dari tas yang sudah kita input tadi. Yang pertama, tasnya memasukkan mie ke dalam bungkusan. Dapat kita lihat pada video, tangan kiri operator hanya memegang bungkusan tanpa melakukan apa-apa, sehingga elemen kerjanya dapat kita klik G5, yaitu Context Sliding or Hook Grasp, karena operator hanya memegang bungkusan tersebut. Kita klik 2 kali. Ada kolom left description akan muncul seperti ini. Tangan kanan operator bergerak menjangkau sendok mie, lalu membawa sendok mie tersebut untuk memasukkan mie ke dalam bungkusan. Karena jaraknya sekitar 4 inci, maka kita klik R4A, di mana jangkauan tangannya sejauh 4 inci dengan tempat yang sudah pasti, yang dikodekan dengan A.
kita klik 2 kali, maka akan muncul di bagian write description-nya seperti ini. Lalu setelah itu dapat dilihat bahwa tangan kanan operator setelah menjangkau sendok, operator memegang sendok tersebut. Maka dapat kita klik, grasp, atau menggenggam, dan kita pilih G1C1 karena diameter dari sendok tersebut lebih besar daripada setengah inci, dan bentuk tangkai sendoknya adalah silinder. Klik right claw bagian ini, kita klik 2 kali. Karena tangan kiri tidak melakukan apa-apa, maka cukup satu ini saja. Lalu setelah itu, tangan operator membawa sendok yang berisi mie ke dalam bungkusan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tekniknya MFC, yaitu gerakan move atau membawa dengan jarak yang kurang dari 3/4 inci, lalu kodenya C karena lokasinya sudah diketahui pasti. Klik 2 kali. Lalu selanjutnya operator memposisikan sendok yang berisi mie tadi agar tepat mie-nya masuk ke dalam bungkusan, yaitu kita pilih P1SE karena kode 1 untuk kegiatan memposisikan benda tanpa adanya tekanan, lalu S ini untuk simetris, lalu E ini untuk easy to handle. Kita klik di right claw di sini, lalu klik 2 kali. Selanjutnya menentukan nilai VA atau value added, NVA atau non value added, dan SVA atau semi value added. Klik 2 kali di sini, lalu akan muncul seperti ini, di mana ini kategori-kategori dari halaman kerja. Pada kegiatan pertama dapat kita lihat tadi itu menjangkau sendok. Menjangkau di sini dapat kita pilih picking up karena setelah itu operator mengangkat sendok tersebut, lalu kita record dan kita play videonya. Setelah itu klik 2 kali, maka waktunya akan langsung terrecord di sini. Lalu kita pilih OK, dan otomatis akan keluar nilainya di bagian VA, NVA atau SVA. Di sini yang muncul di SVA berarti merupakan semi valid. Lalu selanjutnya itu gerakan Terblade grasp atau menggenggam, sama dengan yang tadi. Record, lalu mainkan videonya. Lalu klik 2 kali. Oke. Dan begitu seterusnya. Lalu setelah kita selesai mencari VA, NVA, dan SVA-nya, kita dapat melihat report atau laporan dari estimasi pengukuran waktu kerjanya. Karena ini di calculated time, maka kita akan klik calculated time report. Lalu kita akan pilih untuk task 1 dulu. Kita dapat memilihnya sesuai keinginan. Kita akan mulai dari task 1 dulu. Oke. Maka selanjutnya akan muncul laporan dari calculated time report-nya. Ini ID-nya yang tadi, new task yang pertama. Lalu langsung ada perhitungannya, normal time-nya 0,76 detik. Untuk allowance-nya itu 14,29%. Lalu standard time-nya 0,86%, manualnya 0,86%, lalu di sini NVA-nya sebesar 26,17%, untuk SVA-nya 73,43%, dan VA-nya 0%. Ini merupakan rincian dari antara kegiatan tangan kiri dan juga tangan kanan. Kita juga dapat melihat untuk task yang kedua, caranya sama. Kita pilih untuk yang new task 2,
Kalau klik OK, akan muncul seperti ini. Baiklah, selanjutnya masuk ke calculate time, yaitu yang BMOST. Nah, di sini kita lihat memasukkan mie ke dalam bungkusan itu, salah satu elemen kerjanya itu adalah memegang sendoknya atau grabs. Nah, di sini kita pilih di basic, lalu itu termasuk grabs, dan itu hanya memegang aja, jadi kita pilih ini, klik 2 kali. Baiklah, selanjutnya cara tadi dilakukan ke semua elemen-elemen kerjanya. Lalu value FA, NFA, dan SFA-nya diedit seperti pada observed time sebelumnya. Selanjutnya, report akan dijelaskan oleh rekan saya. Laporan observasi waktu atau observed time report dari warung Michelor AIP Jambi ini, di mana kita dapatkan normal time-nya atau waktu normalnya sebesar 39,46 second atau detik. Kemudian personal needs-nya 3%, basic fatigue-nya 3%, variable fatigue-nya 3%, special-nya 0%, task allowance-nya 0%, dan standard time-nya itu atau waktu standar yang didapatkan sekitar 43,01 detik. Di mana pada diagram lingkaran tersebut kita dapat melihat bahwa pada warna pink itu terdapat 22,67% packing atau unpacking. Kemudian pada pink yang lebih pekat itu terdapat 8,16% NVA. Kemudian pada warna kuning itu terdapat 69,17% packing atau supply. Kemudian NVA-nya juga didapatkan 32,28%, SVA-nya 72,44% dengan VA-nya 0%. Kemudian kita juga dapat melihat task summary-nya dari elemen-elemen kerja yang sudah kita masukkan pada bagian task sebelumnya. Kemudian terbagi atas beberapa task, mulai dari task 1 sampai task 8. Sekian dari saya, dikembalikan kepada rekan saya. Jadi, pada calculate time ini didapatkan calculate time report-nya dengan deskripsinya itu memasukkan mie ke dalam bungkusan. Di mana kita dapat melihat waktu normalnya atau normal time-nya itu 5,04 second. Kemudian dengan allowance 0%, dan waktu standarnya itu 5,04 second, dan manual time-nya itu 5,04 second. Dengan NVA-nya 38,08%, SVA-nya 61,92%, dan value edit-nya 0%. Seperti pada tabel-tabel di bawah, di mana warna pink pada diagram lingkaran tersebut kita dapat melihat warna pink itu merupakan NVA sebesar 38,08%. Dan sedangkan pada warna kuning itu kita dapat melihat besarnya picking atau supply yakni 61,92%. Kemudian kita dapat melihat pada tabel dengan kodenya dan juga dengan total waktunya. Sekian dari saya, dikembalikan kepada rekan saya.